Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membuka buku Ada Apa Dengan Riba. Dan insya Allah kita akan bahas menyelesaikan yang kemarin, yaitu tentang masalah bagaimana akad gadai dan apa saja yang perlu diperhatikan di sana. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan penjelasan bahwa fungsi dari akad gadai adalah untuk al-istisaq, dalam rangka untuk memberikan jaminan kepercayaan. Fungsi akad gadai adalah untuk tausiqat, dalam rangka untuk memberikan jaminan kepercayaan. Sehingga tidak ada maksud sama sekali untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada maksud untuk keuntungan. Dan ini juga ditegaskan oleh sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Beliau mengatakan walaisal maqsudu minhu al-istismar war ribah. Tujuan gadai bukan dalam rangka untuk investasi atau ingin mendapatkan keuntungan. Ada salah satu jamaah yang pernah bertanya kepada saya. Beliau ikut workshop tentang fikih muamalah selama 2 hari. Di hari yang kedua, beliau menyampaikan, setelah saya ikut workshop, saya punya satu gagasan untuk membuka sebuah unit usaha. Lalu apa itu? Kata beliau, saya mau buka gadai syar'i. Kemudian saya menyampaikan, dari mana Bapak bisa mendapatkan keuntungan dari gadai syar'i? Padahal yang namanya unit usaha itu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan untung. Jadi dia mendapatkan hasil dari workshop 2 hari tentang masalah fikih jual beli. Lalu dia ingin membuka sebuah unit usaha yang menurut dia di masyarakat belum banyak. Kejadian ini ada di Medan ya. Kemudian dia kebingungan. Lah terus dari mana saya bisa dapat untung? Jawabannya nggak ada, Pak. Karena hukum asal gadai itu adalah akad utang. Dan akad utang itu sifatnya membantu. Sehingga tujuan pertama dalam akad utang adalah membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Lalu dia sampaikan, bukankah kita boleh untuk menetapkan biaya perawatan barang gadai? Jawabannya, boleh, tapi harus sesuai dengan biaya real. Artinya sepeser pun kita tidak mendapatkan untung dari situ. Sehingga kalau itu jadi unit usaha, keliru. Makanya kita punya kesimpulan, siapapun yang membuka unit usaha dalam bentuk gadai dan dia ingin mendapatkan keuntungan, pasti itu adalah unit usaha riba. Pasti. Sehingga dia kondisinya lebih tidak memungkinkan untuk bisa mendapat untung dibandingkan lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan bisa kita arahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan akad jual beli atau akad misalnya akad istisna atau akad-akad yang lainnya. Tapi kalau lembaga pegadaian diarahkan untuk dapat untung, itu hampir mustahil. Dari mana dia celahnya dapat untung? Karena biaya perawatan sekalipun, dia nggak berhak untuk nyari margin dari situ. Misalnya ada orang yang gadai mobil, atau gadai motor, atau gadai BPKB biasanya. Gadai BPKB. Berapa biaya perawatan BPKB? Ya ini saya terima, terus saya simpan. Ada nggak biaya perawatannya? Saya tetapkan per hari Rp1.000.
untuk mengambil keuntungan, untuk biaya perawatan, maka tidak boleh ditetapkan biaya perawatan. Sehingga seperti BPKB atau emas kecil ya, misalnya emas batangan 2 gram, 3 gram, 5 gram, yang itu ketika disimpan tidak butuh biaya perawatan. Yang dibutuhkan adalah penjagaan agar aman. Maka di posisi seperti ini, Anda tidak berhak untuk menetapkan biaya perawatan. Karena memang nggak ada. Baik, selanjutnya kita akan baca keterangan tentang rincian jika gadai membutuhkan biaya perawatan. Ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin, orang yang menyerahkan gadai. At-Tahawi mengatakan, wa ajma'a ahlul ilmi anna nafaqatar rahni 'ala rahin la 'alal murtahin. Ulama sepakat bahwa biaya perawatan atau kebutuhan barang gadai itu menjadi kewajiban rahin, bukan murtahin. Saya kembali ingatkan agar istilah ini tidak lepas. Anda selalu ingat, rahin adalah orang yang berutang yang menyerahkan barang gadai. Murtahin adalah orang yang memberi utang dan menerima barang gadai. Selanjutnya, jika rahin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut mazhab Hambali, kita ulang ya, jika rahin tidak mengeluarkan biaya perawatan, sementara objek gadainya butuh biaya perawatan, bolehkah murtahin, orang yang memberi utang, memanfaatkan barang gadai itu sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut mazhab Hambali, jika barang gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, nah itu butuh biaya perawatan, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu dengan, bentuknya adalah diperah susunya atau dijadikan tunggangan sebagai konsekuensi atas biaya yang dia keluarkan. Syekh Sabiq mengatakan dalam fikih sunnah, fa in kana dabatan aw bahimatan falahu ayyantafi'a biha nadhiran nafaqati 'alaiha. Jika barang gadai itu, fa in kana rahnu dabatan, jika barang gadai itu berupa binatang, berupa tunggangan. Dabah itu binatang yang ditunggangi seperti keledai, kemudian kuda dan seterusnya. Au bahimah atau binatang ternak yang dia tidak ditunggangi atau dominan diambil dagingnya atau susunya seperti kambing, sapi, onta. Falahu ayyantafi'a biha nadhiran nafaqah, maka dia berhak untuk memanfaatkan barang itu nadhiran nafaqah, senilai dengan biaya perawatan yang dia keluarkan. Fa in qama bin nafaqati 'alaiha kana lahu haqqul intifa'. Jika dia mengeluarkan biaya perawatan, maka dia berhak untuk memanfaatkannya. Fayarkab ma'adda lirukub kal ibil wal khayl wal bighal wa nahwiha wa yahmilu 'alaiha wa ya'khudhu laban al bahimati kal baqari wal ghanam wa nahwiha. Bentuk pemanfaatannya bisa ditunggangi jika binatang itu bisa ditunggangi seperti onta, sapi, seperti onta, kuda, bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dengan keledai atau semacamnya. Wa yahmilu 'alaiha, atau dijadikan sebagai hewan untuk ngangkut barang. Wa ya'khudhu laban al-bahimah, dan susu binatang ternak seperti sapi atau kambing bisa diambil sebagai ganti dari biaya perawatan. Dan diperhatikan, ini adalah pendapat mazhab Hambali. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Sehingga meskipun butuh biaya perawatan, tetap barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Dan itu pendapat jumhur.
Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Labanud darri yuhlabu binafaqatihi idza kana marhunan, wadh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan, wa 'ala alladhi yarkabu wa yahlibu an-nafaqatu." Susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan apabila dia marhunan, digadaikan. Punggung tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Dan kewajiban orang yang menggunakannya untuk merawatnya. Baik, hadis ini riwayat Abu Dawud dan statusnya hadis yang sahih. Selanjutnya, kita coba perhatikan bahwa itu harus sesuai dengan kondisi real. Sehingga di sini saya sebutkan, tentu saja ini tidak berlaku untuk motor. Karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar, dan jika murtahin tidak rela, dia bisa ganti biaya perawatan dengan memakai motor itu untuk keperluan sebentar. Sehingga kembali kepada kondisi real. Seperti sertifikat, BPKB, kemudian apa lagi? Beberapa barang yang dia sering dijadikan sebagai objek gadai. Maka objek seperti ini sebenarnya tidak membutuhkan, sehingga cukup disimpan dan nggak ada kewajiban untuk bayar apapun dari pihak rahin. Baik. Selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit tentang objek gadai. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad tentang masalah objek gadai. Kaidahnya mengatakan, ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Barang yang bisa dijual, bisa digadaikan. Sehingga ada kata kunci di sini adalah bahwa objek gadai adalah objek yang bisa dijual. Ini salah satu di antara kaidah terkait objek gadai. Ma sahha rahnuhu, sahha bai'uhu, sahha rahnuhu. Barang yang bisa dijual, bisa digadaikan. Baik. Berarti objek yang nggak bisa dijual, yang tidak bisa dijual, maka dia tidak bisa digadaikan. Objek yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Baik. Tidak bisa itu nggak ada rumusnya. Saya tulis tidak bisa digadaikan. Objek yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Contohnya apa, Pak? Pertama, objek yang tidak ada manfaat. Ini nggak bisa dijual. Seperti menggadaikan apa? Menggadaikan serangga atau menggadaikan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan, menggadaikan najis. Ini nggak bisa dijadikan sebagai barang gadai. Yang kedua, objek yang sifatnya pelengkap dan dia bukan objek jual beli, yang bukan objek jual beli. Ini juga nggak bisa digadaikan. Nah, kedua ini yang banyak dijadikan barang gadai padahal dia tidak bisa digadaikan. Contohnya apa, Pak? Misalnya KTP. KTP itu bisa dijual nggak? Nggak bisa. Sehingga sebenarnya dia tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai. SIM juga nggak bisa dijual. Ini adalah administrasi negara yang diberikan kepada setiap warga yang sudah memenuhi persyaratan. Contoh yang lain, paspor. Ini nggak bisa digadaikan.
termasuk sertifikat, juga BPKB. Ini semuanya sebenarnya tidak bisa digadaikan. Cuman di Indonesia, ya, barang-barang ini adalah benda cair yang benda padat yang bisa dicairkan. Ya. Ada pertanyaan. Sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Sertifikat tanah, BPKB, paspor, ya, SIM, KTP. Baik. Jadi terus kenapa di sini atau di masyarakat kita ini dijadikan sebagai objek gadai? Padahal itu tidak bisa digadaikan. Secara kaidah yang tadi kita sampaikan, masahha bai'uhu sahha rahnuhu. Yang boleh dijual, boleh digadaikan. Berarti kalau dia nggak boleh dijual, seperti barang-barang tadi, atau pelengkap administrasi, termasuk ya, yang paling banyak adalah SK. Ya. SK PNS. SK PNS. Tidak cuma PNS. Karyawan BUMN juga kadang dia menjual SK. Atau aparatur negara, kepolisian, TNI, kadang dia menggadaikan SK. Bagaimana hukum gadai SK di sini? Ya, SK tidak bisa dijual. Ada orang masuk ASN, terus dia serahkan SK-nya ke orang lain, kemudian ditaruh, dijejer. Ini adalah kumpulan SK-SK. Dijual, bisa nggak? Nggak bisa. Ada salah satu tetangga ya, tetangga tapi tinggal di jauh. Dia itu keterima PNS, sebagai guru. Tapi dia nggak mau ngajar, karena dia punya profesi yang lain, yaitu sebagai dukun. Jadi akiknya banyak. Ya, dia penampilan rambut gondrong, suka pakai sorban Jawa Timur. Dan dia keterima PNS. Akhirnya SK-nya itu disewakan ke orang lain. Nah ini saya baru ngerti waktu dapat cerita. Wah, aneh sekali ini. Jadi ada orang yang nggak punya kerjaan, atau guru honorer atau apa begitu. Dia disuruh untuk ngajar. Kamu silahkan ngajar, pakai SK saya. Nanti gajinya kan masuk ke saya. Kemudian kita bagi hasil. Ya. Ini min ajaibid dunya, termasuk di antara keajaiban Indonesia. Jadi ada kasus seperti itu. Yang berita yang sampai ke saya. Dan ini adalah bentuk pelanggaran. Karena berarti yang bersangkutan tidak amanah. Sehingga menggunakan SK tidak pada tempatnya. Baik. Terus seperti ini yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Jika dia tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai. Lalu bagaimana status akad gadai di masyarakat? Saya tidak membahas dari sisi keberadaan riba. Karena umumnya gadai yang ditawarkan di pinggir-pinggir jalan ya. Titik-titik XXX gadai. 1 jam cair. 5 menit apa misalnya? Cair. 5 menit cair ya, Masya Allah. Sehingga benda padat yang sangat mudah dicairkan ya benda-benda ini. 5 menit cair. Ketika ini dijadikan sebagai barang gadai dan itu umum di masyarakat. Kita tidak bahas dari sisi ribanya. Tapi yang kita bahas adalah akad gadainya. Sah nggak sebagai gadai? Kalau kita perhatikan dari kaidah barang yang bisa dijual bisa digadaikan. Berarti syarat objek gadai adalah objek yang bisa dijual. Maka objek-objek seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai. Ini bukan objek gadai. Nah, sekarang jika dia bukan objek gadai, lalu bagaimana praktek gadai di masyarakat? Karena ini bukan objek gadai, maka praktek gadai seperti ini ya tidak sah sebagai gadai. Terus boleh nggak itu diserahkan? Sebenarnya sah dan tidaknya sebagai gadai itu tidak mempengaruhi keabsahan utang. Jadi di situ
akad gadai adalah akad turunan dari akad yang lain. Nah, akad yang lain ini bisa contohnya akad utang, ini yang paling banyak. Sehingga jika akad gadai batal, apakah utang jadi batal? Apakah akad utang jadi batal? Jawabannya pada asalnya utang tidak butuh gadai. Sehingga utang tanpa gadai sah nggak? Sah. Maka jawabannya di sini adalah utang bisa berlangsung tanpa gadai. Utang bisa berlangsung tanpa gadai. Sehingga jika akad gadai batal, maka utang tidak batal, tidak otomatis batal. Karena ini dua akad yang berbeda, dan yang satu sifatnya pelengkap. Baik. Karena itu kalau gadai batal itu kan sama dengan nggak ada barang gadai. Ya sah-sah saja. Sehingga utang tetap berlangsung, akad tidak kemudian jadi batal gara-gara akad utang tidak batal gara-gara akad gadai batal. Nah, selanjutnya sebenarnya fungsi benda-benda ini ya, ada SIM, KTP, paspor, sampai SK, ASN. Fungsi benda-benda ini sebenarnya fungsinya apa? Dia lebih berfungsi kepada jaminan individu. Jaminan individu. Maksudnya gimana Pak? Jaminan individu. Sekalipun ini bukan barang yang bisa dijual, tapi dia mengikat pada person tertentu. Ya. Misalnya contoh yang lain adalah ijazah. Ya. Ini nggak bisa dijual. SK, ijazah dan seterusnya. Cuman orang terikat dengan ini. Dia hanya punya satu itu dalam hidupnya. SK kan cuma punya satu. Ya. Ijazah juga cuma punya satu. Sertifikat tanah sebenarnya hanya ada. Adapun misalnya, ada kok sertifikat, orang buat sertifikat. Itu pelanggaran. Sebagaimana BPKB juga bisa dipalsu oleh oknum. Dan itu jelas pelanggaran. Ijazah juga demikian. Dia sebenarnya cuma satu. Ketika hilang, ngurusnya panjang. Nah, yang sifatnya cuma satu di sini, terikat dengan person tertentu, individu tertentu. Maka dia, ketika barang itu dibawa oleh orang lain, dia akan hadir saat butuh. Sehingga dia jaminan individu. Karena itu ketika dibawa atau ketika dijaminkan, maka orang itu akan hadir saat akad utang selesai. Orang itu akan hadir untuk mengambil saat akad utang selesai. Sehingga ketika akad utang sudah selesai, dia akan ngambil. Nggak mungkin dia biarkan. Pak, KTP saya mana Pak? Saya sudah lunasi. BPKB saya mana Pak? Saya sudah lunasi utangnya. Atau kalau dia butuh, dia akan hadir. Sehingga fungsi benda-benda padat ini adalah menghadirkan pemiliknya. Ijazah kamu saya pegang. Kalau dia butuh ijazah, dia akan hadir. Sehingga fungsi ini adalah menghadirkan pemiliknya. Nah, ketika ada bentuk yang itu sifatnya menghadirkan pemilik, jadi KTP, SIM, ijazah, SK, dan seterusnya ini, fungsinya adalah sertifikat, BPKB, dan seterusnya ini untuk menghadirkan pemilik. Nah, dalam muamalah yang berfungsi untuk menghadirkan subjek, menghadirkan pemilik, itu disebut dengan akad kafalah. Disebut dengan akad kafalah. Akad kafalah itu kayak gini ya. Si A utang ke si B
Atau si A utang ke saya, ya. Si A utang ke saya. Tapi saya nggak yakin dengan si A. Mau berapa lama dicicil? Setahun. Utang berapa? 10 juta. Baik. Saya berani untuk melepas 10 juta, ngasih utang ke kamu senilai 10 juta. Tapi kamu harus ada penjamin. Nah, saya kan belum begitu kenal dengan kamu. Kamu harus ada penjamin. Lalu didatangkan seorang ustadz yang kenal dekat dengan saya, akrab dengan saya. Dibawalah seorang ustadz. Kemudian ustadz ini mengatakan, saya jadi kafilnya. Si A ini tetangga dekat saya. Dia berdampingan dengan saya, kata sang ustadz. Dan orangnya jujur, amanah. Insya Allah dia akan pegang janjinya. Lalu saya setuju. Baik, saya lepaskan utang 10 juta. Dan tolong dilunasi selama setahun. Deal akan dilakukan. Akhirnya saya kasih 10 juta. Dan sang ustadz sebagai penjaminnya. Maka posisi ustadz di sini bukan rohan. Karena rohan itu objek mati. Ustadz ini adalah kafil. Jadi akad tausiqat ada 3 ya. Akad tausiqat ada 3. Pertama, akad rohan, akad rihana. Akad rihana adalah akad gadai. Yang kedua, akad kafalah. Ini penjamin subjek. Jadi penjaminnya bentuknya subjek. Manusia. Yang dia nanti bertugas untuk menghadirkan orang yang utang saat jatuh tempo. Kemudian ada akad domanah. Ini akad ganti rugi, ganti resiko. Pokoknya kalau ada resiko apapun, saya yang akan nanggung. Ya. Ini nanggung ganti rugi, ganti resiko. Misalnya, saya ngutangi si A tadi. Saya minta domin. Kalau saya minta domin, berarti dia harus menghadirkan orang yang siap membayari utang jika si A nggak bisa bayar. Lalu didatangkanlah si B, orang kaya, tetangganya si A. Kemudian si A bilang, B nanti akan jadi domin. Jika dalam waktu 1 tahun, si A nggak bisa bayar, maka B yang akan melunasi. Saya tagih B. B, ini sudah 1 tahun, si A utang 10 juta, baru dicicil 5 juta, kurang 5 juta. Dan kamu kan dominnya, maka kamu harus melunasi. Maka B melunasi. Nah, saat B melunasi, maka urusan saya dengan si A selesai. Karena sudah lunas. Dan selanjutnya urusan B dengan A. Terserah mereka. Yang jelas urusan saya dengan si B, dengan si A sudah selesai. Lalu bedanya apa dengan kafil, dengan kafalah? Kalau kafalah, dia tidak bertanggung jawab melunasi, tapi bertanggung jawab menghadirkan. Jadi untuk kafalah tidak bertanggung jawab melunasi, tapi bertanggung jawab menghadirkan. Sehingga sang ustadz tadi, ketika si A sampai jatuh tempo ternyata nggak bisa bayar, dan si A ngilang, maka saya berhak untuk meminta sang ustadz tolong hadirkan si A. Akhirnya mendekati jatuh tempo, misalnya kurang 5 hari dari jatuh tempo, sang ustadz sudah mencari si A. Pokoknya si A harus hadir, karena ini sudah deadline-nya bayar utang. Jika sang ustadz bisa menghadirkan si A, maka tanggung jawab sang ustadz selesai. Tapi kalau tidak bisa, saya akan terus tagih. Mana katanya orangnya amanah, dia akan bayar utang. Dia akan selesaikan saat jatuh tempo. Ini sampai jatuh tempo dia nggak ada. Di rumahnya nggak ada, di sini nggak ada. Dihubungi nomornya sudah ganti. Maka sang ustadz bertanggung jawab untuk menghadirkan itu. Itulah kafalah. Sehingga posisi kafalah adalah sebagai penjamin untuk menghadirkan pelaku akad saat dia dibutuhkan. Nah, itu digantikan oleh barang-barang tadi ya.
Ada KTP, ada SIM, paspor, sampai ijazah, SK. Sehingga saat jatuh tempo, orangnya akan hadir. Saya mau menebus paspor saya, mau menebus KTP saya. Loh, lunasi dulu utangmu. Loh, dia hadir. Dengan KTP yang saya pegang. Dengan ijazah, dengan SK yang saya pegang. Padahal barang-barang ini kalau Anda jual, ada orang yang utang ke bank, lalu menggadaikan SK. Kemudian utang cair dalam waktu 5 menit. Ya. Sehingga sampai jatuh tempo ternyata nggak bisa lunas. Bisa nggak SK ini dijual? Oh, SK kamu tak dol loh ya. Kalau kamu nggak bayar utang kamu, SK kamu saya jual. Oh, ini mahal ini. Ya, percuma saja. Mahal bagi pemiliknya, tapi nggak laku untuk orang lain. Sehingga kalau dijual ke orang lain, misalnya utangnya 10 juta, dijual 1 juta pun nggak laku ya. Nggak ada yang mau beli. Buat apa SK? Baik. Tapi dia bisa menghadirkan pemiliknya. Makanya sebenarnya ya, gade-gade yang banyak di lapangan itu, ya, BPKB, SK, ijazah, ya, menerima BPKB, SK, ijazah untuk disekolahkan. Sertifikat. 5 menit cair. Itu sebenarnya akadnya adalah akad kafalah dan bukan akad rihana, bukan akad gade. Tapi yang lebih tepat adalah akad kafalah. Baik. Namun apapun akad itu sah untuk bisa dijadikan sebagai penjamin utang piutang. Hanya saja ya, ribanya tidak boleh diberlakukan. Yang di pinggir jalan itu kan komersil. Dikasih utang misalnya 5 juta, balik 6 juta. Makanya cepat cair. Dan biasanya yang dicairkan itu di bawah dari nilai barang gade. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian dari 3 ini, contoh yang akad domanah untuk kontemporer, Pak. Kasus domanah yang kontemporer. Contohnya adalah BG ya. Bank garansi. Bank garansi BG itu akadnya adalah akad domanah. Hanya saja ulama memberikan catatan ya. Dalam BG bank garansi itu ada biaya provisi. Ada biaya provisi. Nah, biaya provisi ini sekian persen dari nilai garansi yang diberikan oleh bank. Padahal akad kafalah dan domanah itu tidak. Akad kafalah dan akad domanah itu tidak boleh dibayar. Tidak boleh berbayar. Karena kalau berbayar, maka jadinya gharar. Baik. Si A utang ke saya tadi ya, 10 juta. Tapi saya nggak mau sampai dia bisa mendatangkan penjamin. Penjaminmu siapa? Lalu didatangkanlah seorang ustadz. Dan ustadz berani jamin. Nanti si A akan saya jamin. Dia orangnya jujur, amanah. Kalau sampai jatuh tempo, dia nggak ada di tempat, saya akan carikan. Siap, akhirnya saya kasih 10 juta. Dan dari situ saya merasa aman, ya, merasa yakin karena ada yang jamin. Lalu si A ini bayar ustadz tadi. Si A bayar ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, karena berkat jasa Pak Ustadz, saya dapat utang 10 juta. Maka sebagai ucapan terima kasih, Pak Ustadz saya kasih 50.000. Diterimalah oleh sang Ustadz 50.000 sebagai upah penjaminan. Setelah diterima, nah di sini kan ada 2 kemungkinan tuh, 50.000. Jika ternyata orang ini tidak bisa dihadirkan saat transaksi dan sulit dicari, maka biaya 50.000 itu untuk mencari bisa jadi tekor.
Padahal dia punya kewajiban untuk nyari. Sebaliknya, jika ternyata A itu orangnya tepat waktu, jujur, amanah, nyicilnya lancar, sehingga sebelum batas tempo sudah lunas, maka untung 50.000. Itulah sisi gorornya. Ada untung rugi dari biaya yang dia terima. Domana lebih parah lagi ya. Sehingga dalam akad domana ketika dia menerima pembayaran, maka di situ ada unsur ribanya. Jadi misalnya tadi, si A utang ke saya 10 juta. Lalu dia membawa si B sebagai domin, sebagai penjamin kalau nggak bisa bayar. Kemudian si B bilang ke saya, pokoknya beres, kamu kasih saja utang ke si A. Nanti kalau si A nggak bisa ngelunasi, saya nggak akan melunasi. Jatuh temponya berapa? Setahun ya. Baik, deal. Taken setahun. Berangkatlah kita. Atau saya kasih utang 10 juta, kemudian kita bubar. Selanjutnya, sampai jatah, selanjutnya antara A dan B, si A itu bayar ke B senilai 500.000. Si A bayar ke B senilai 500.000. Sudah? Sampai akhir tahun, si A nggak pernah nyicil sepeser pun. Akhirnya ketika jatuh tempo, saya tagih B. Pak B, si A itu nggak pernah nyicil ya. Utangnya masih utuh 10 juta. Dan ini sudah akhir tahun, dia belum bayar. Sebagai konsekuensi, B nomboi. Akhirnya dia turunkan senilai 10 juta ke saya. Sudah, urusan saya sudah selesai, duit saya sudah balik. 10 juta. Si B tadi kan dibayar 500.000 ya. Selanjutnya si A bayar ke si B. Maka si B nagih terus ke si A. Dan si A melunasi utangnya senilai 10 juta ke si B. Tutuplah utangnya si A. Berarti B untung berapa? 500.000. Sehingga dia ngutangi, si B itu ngutangi 10 juta yang dibayarkan ke saya untuk nutupi utangnya si A. Tapi si A bayarnya si B. Si A bayar ke si B senilai 10 juta 500.000. Dipahami insya Allah. Coba kita ulang di sini. Jadi akad domana yang berbayar. Ini riba. Gambarnya tadi ya. Si A utang ke si X 10 juta. Selama setahun. Ya. Domain penjamin adalah si B. Penjaminnya si B. Si A bayar ke si B. Si A bayar ke si B untuk biaya penjaminan, biaya garansi, penjaminan utang. Misalnya 500.000. Nah, saat penyelesaian akhir tahun si A belum bayar utang sama sekali. Sepeser pun belum bayar utang. Lalu si B melunasi utang si A senilai 10 juta. Si B melunasi utang si A ke X nilai 10 juta. Gini ya ceritanya. Sudah? Selanjutnya ya, si A membayar utangnya ke si B. Gini kan? Ya. Maka jadinya begini. Saat B melunasi utang si A ke si X nilai 10 juta, berarti yang disetorkan B ke si X berapa? 10 juta. Jadi si B setor ke si X senilai 10 juta.
Tapi si A store ke si B senilai 10.500.000. Baik. Sehingga ada selisih 500.000. Selisih 500.000 adalah riba. Dia ngutangi 10 juta, tapi dibayar 10.500.000. Yang 500.000 itu dibayar di depan. Nah, 500.000 itu di bank garansi adalah biaya provisi. 500.000 ini di BG sama dengan biaya provisi. Sehingga para ulama menyebut ini sebagai bentuk riba dalam akad BG. Kecuali dalam satu kondisi. Yaitu pihak yang dijamin oleh bank. Dia memiliki deposit di bank. Misalnya, yang dijamin oleh bank adalah si A, karena dia melakukan akad kerjasama dengan B. Lalu bank, kemudian B minta pokoknya harus ada BG, ada bank garansi. Siap, dia menghubungi bank X. Kemudian bank X menerbitkan BG, tapi ada biaya provisinya tadi ya. Total nilai bank garansinya adalah 1M. Dan si A punya deposit di bank tersebut 1M. Ya. Sehingga di situ ketika B dicairkan, andaikan dicairkan ya, maka yang dicairkan adalah uang pribadi si A. Nah, jika ada deposit seperti ini, jika ada deposit di bank, maka biaya provisi itu dianggap sebagai ijarah. Dianggap sebagai biaya ijarah. Karena kamu sudah melayani kami dalam transaksi ini, maka kamu saya bayar biaya provisi sekian. Wallahu alam. Dan sebagian fatwa tentang BG memberikan rincian seperti ini, membolehkan untuk jenis yang kedua. Sehingga kesimpulannya, untuk BG ada dua keadaan yang bermasalah di biaya provisinya. Belum lagi kalau diterapkan bunga. Ada dua keadaan. Pertama, jika tidak ada deposit dari, atau jika pihak yang dijamin tidak memiliki deposit, maka biaya provisi adalah riba. Dan sebaliknya, jika yang dijamin memiliki deposit, maka biaya provisi adalah ujroh dari transaksi yang diberikan oleh bank berupa layanan. Sehingga dia dihukumi sebagai ujroh. Ujroh itu upah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita kembali ke buku. Gadai tidak otomatis pindah hak milik. Gadai tidak otomatis pindah hak milik. Ketika jatuh tempo utang, sementara yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi utangnya, apakah boleh barang gadai itu pindah hak milik? Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh ada kesepakatan ketika utang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, maka barang gadai disita. Dinyatakan dalam satu riwayat dari sahabat Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa ada orang yang menggadaikan rumahnya di Madinah sampai batas tertentu hingga lewat jatuh tempo.
orang yang memberi utang langsung mengatakan rumah ini jadi milikku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu. Barang gadai tidak boleh dihalangi untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya yang menggadaikannya. Sehingga ketentuan seperti ini tidak boleh. Ya. Kalau utangmu nggak bisa lunas, rumah ini langsung jadi milik saya. Oh, nggak bisa ya, kayak gitu. Aturan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena itu ketika si pengutang tidak bisa melunasi tepat waktu, barang gadai tidak langsung dieksekusi, kecuali dengan izin pemilik. Akan tetapi, jika terjadi masalah, misalnya pihak rohin ngotot tidak mau menjual objek gadai, sementara dia tidak bisa melunasi utang, maka aparat pemerintah berhak untuk membuat keputusan dalam masalah ini, dalam rangka menjaga hak rakyatnya. Sehingga penyelesaiannya adalah melalui, misalnya gimana Pak contoh realnya? Di Indonesia insya Allah sudah bagus ya. Jadi si A utang ke si B dengan menggadaikan sawah. Dengan menggadaikan sawah. Lalu sampai jatuh tempo utangnya belum lunas. Si A diminta, kamu lunasi utang. Nggak bisa saya. Terus, ya saya tinggal punya rumah sama sawah. Kalau begitu sawahmu dijual. Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Loh, gimana? Kamu punya utang, punya aset tapi nggak mau jual. Ya pokoknya nggak mau. Nah terus, ya nggak usah bayar utang. Ya, jangan kayak gitu ya. Harus dibayar. Dan orang kalau punya utang, dia nggak bisa bayar, berarti kan harus rela ngiris, motong aset. Harus rela untuk motong aset. Baik, aset saya potong. Silahkan ini dijual. Itu baru kesatria. Bukan punya utang, sudah nggak bisa bayar, aset dipertahankan. Loh kok enak sendiri kamu? Kan kasihan orang yang duit untuk segera menerima uang itu. Sementara kamu asetnya kamu mempertahankan aset, padahal ada hak orang lain yang harus kamu tunaikan. Jual itu aset. Aset yang tidak produktif terutama ya. Atau yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Silakan jual. Jual aset. Nah hasilnya dipakai untuk nutupi utang. Nah dengan cara itu kan berarti kita tidak memberatkan orang lain. Kecuali kalau jatuh temponya masih lama. Ini utang jatuh tempo 1 tahun. Dan saya masih sanggup untuk nyicil. Sekarang memang saya nggak bisa bayar. Tapi insya Allah nanti akan saya bayar. Nah itu Anda tidak mendesak untuk segera menjual aset. Karena Anda punya schedule dalam pelunasan. Namun kalau Anda sampai jatuh tempo, sudah ditagih, nggak bisa bayar, dan punya aset tapi nggak mau lepas aset, nah itu bisa bermasalah. Karena berarti ingin untung sendiri, sementara pihak yang lain membutuhkan, Anda tidak perhatikan. Wallahu alam. Nah dalam kondisi seperti ini jika terjadi deadlock, wah ini minta nggak dikasih, yang ini butuh duit, akhirnya pemerintah berwenang untuk memberikan paksaan. Tentunya gimana? Pemerintah punya daya paksa. Jual aset kamu, kalau enggak, nanti negara yang akan menjualnya. Lalu dia jual. Kalau enggak, ternyata enggak mau. Baik, diambil alih oleh negara, dan negara menjual. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah gadai. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang restrukturisasi transaksi. Yang itu sering kita jumpai dalam dunia perbankan. Insya Allah nanti kita akan bahas itu, apakah ada kaitannya dengan riba ataukah tidak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Coba kita
Ada yang telepon? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada WA? Pak, dibacakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli emas dari barang yang digadaikan? Bagaimana hukum membeli emas yang dilelang di baik. Kita bahas ini dulu ya. Bagaimana hukum membeli objek gadai? Bagaimana hukum membeli objek gadai? Membeli barang dari orang yang tidak berhak menjual, membeli barang dari orang yang tidak berhak menjual, itu sama dengan penadah. Ya. Membeli barang dari orang yang tidak berhak menjual adalah penadah. Misalnya maling. Dia berhasil maling laptop. Lalu dia jual ke toko. Terus diterima oleh toko. Padahal laptop itu nggak ada boxnya, nggak ada apa lagi misalnya. Biasanya laptop ada boxnya ya. Jarang ya pakai laptop. Atau HP misalnya. HP kan pelengkapnya adalah boxnya. HP itu nggak ada boxnya. Sehingga dia yakin, wah ini pasti hasil nggak benar. Kamera, kemudian beberapa pelengkapan yang nilainya mahal. Itu hanya akan bisa dilepas kalau ada boxnya. Tragedi tahun berapa itu? 2017 atau 2016. Ketika Yufid kemalingan. Maling itu tidak hanya ngambil kameranya. Yang dulu yang diambil adalah C100, Canon C100 itu. Ternyata dia juga ngambil boxnya. Dan boxnya ketika itu berada di tempat yang sama dengan kamera. Jadi kaca dipecah, ya, kemudian pagar dirusak kuncinya. Dia berhasil membawa kamera plus boxnya. Nah, itu sehingga kita kesulitan untuk melacak. Oh, boxnya juga dibawa semuanya. Makanya kalau barang itu dijual dari orang yang tidak berhak menjual, lalu kita membelinya di negara kita, itu termasuk bentuk penadah. Itu pelanggaran, itu penadah. Sehingga termasuk misalnya ada orang yang sewa, lalu dia jual, terus kita terima, nah kita penadah. Nanti bisa kena hukum gitu ya. Nah sekarang objek gadai. Objek gadai. Dibawa oleh si A sebagai pemberi utang. Si A ini murtahin ya. Orang yang menerima barang gadai. Objek gadai dibawa oleh si A sebagai penerima barang gadai. Nah, ketika objek gadai ini dibawa oleh si A sebagai penerima objek gadai, lalu utang tidak bisa lunas. Utang tidak bisa lunas. Apakah objek gadai itu langsung pindah hak milik? Jawabannya tidak. Tadi sudah kita sampaikan, utang tidak bisa lunas, maka objek gadai tidak pindah hak milik. Tidak otomatis pindah hak milik. Tapi jadi milik siapa? Jadi miliknya orang yang utang. Ini ceritanya saya perpanjang aja. Si B utang si A senilai 10 juta dengan menggadaikan misalnya motor. Ya. Maka objek gadai yaitu motor yang dibawa si A dan utang tidak bisa lunas, maka objek gadai itu tidak otomatis pindah hak milik jadi miliknya si A.
Sehingga motor itu tetap jadi miliknya si B. Sudah? Nah, selanjutnya cara penyelesaiannya gimana? Tadi ya. Si B diminta untuk jual motor itu. Jika dia nggak bisa melunasi. Kalau dia nggak mau, pemerintah berhak untuk maksa. Kalau tetap nggak mau, pemerintah yang mengambil alih. Nah, jika prosesnya seperti ini, lalu Anda beli dari jalur yang benar kayak gini, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda beli langsung dari pihak yang memegang barang gadai, nah itu bisa jadi ada unsur kedoliman. Ini berapa harganya? Ya, normalnya 1 juta. Tapi utangnya si B ke pegadaian ini hanya misalnya 500.000. Ya udah beli aja 700. Itu dibeli 700, Pak. 700. Tadi yang 500 masuk ke pegadaian tadi ya. Yang 200 nanti akan dikembalikan ke si A. Nah kan kasihan si A. Karena barang gadainya dibanting harganya. Bagi pihak yang memegang barang gadai, bagi murtahin yang tidak bertakwa kepada Allah, dia sih yang penting pokoknya utangnya lunas. Saya nggak urusan mau harga berapa, yang penting dijual di atas nilai utang. Padahal biasanya barang gadai itu kan di-appraise ya. Dinilai, oh ini kurang lebih nilainya misalnya 3 juta. Tapi kamu hanya, saya akan kasih utang sepertiganya, kasih 1 juta. Nah, nanti barang gadai itu ketika dijual, aman dia. Makanya model seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi ketika itu dijual dengan harga normal, melalui prosedur yang benar, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya kalau BPKB motor saya masih di tempat pembiayaan atau leasing? Saya tidak bisa mengambil karena terkendala masalah denda pembiayaan. Apakah saya harus bayar denda agar saya dapat mengambilnya atau tidak usah dibayar dan tidak usah diambil? Apakah harus bayar denda? Anda tidak berkewajiban untuk bayar denda karena ini riba ya. Dan di posisi ini, selama Anda yakin utang pokoknya sudah lunas, maka Anda tidak perlu membayar kelebihannya. Sehingga misalnya nilai motor 20 juta dan Anda sudah membayar lebih dari itu bahkan ya. Misalnya 22 juta, tapi dia minta denda dan BPKB tidak dilepas. Lalu Anda merasa, ya sudah, daripada bayar riba, kemudian Anda tidak ngambil BPKB, itu hak Anda, silahkan. Cuma nanti Anda akan mengalami kesulitan karena motor ini jadinya mati status. Namun kalau Anda ingin tetap menebus dengan membayar denda dan BPKB bisa lepas, maka yang nanggung dosa pihak leasing. Dan ini yang dimaksud sogok dalam rangka mengambil hak. Anda punya motor, itu hak Anda. BPKB melekat dengan motor. Berarti Anda punya hak untuk mendapatkan BPKB itu. Tapi ternyata yang memegang BPKB itu nggak mau untuk melepas kecuali dia disogok dulu. Lalu Anda sogok dia. Anda kasih uang, ya. Kemudian lepas. Itu BPKB. Nah ini yang dimaksud sogok dalam rangka mengambil hak, yang menurut beberapa ulama hukumnya diperbolehkan, sehingga tidak masalah jika Anda melakukan sogok dalam masalah ini dalam rangka untuk mengambil hak Anda. Wallahu a'lam. Ya. Baik, silahkan. Putus ya. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Baik, silahkan. Ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ustaz, izin bertanya, saya hamba Allah dari Bandung. Jadi ceritanya begini, mertua saya itu punya utang di leasing.
minjam uang dengan menggadaikan BPKB milik mertua saya yang perempuan, milik kakaknya mertua saya yang perempuan. Nah, saya itu dengan istri tidak tahu ketika mereka meminjam. Tiba-tiba sekarang mertua laki-laki saya yang meminjam BPKB itu pergi tidak menyelesaikan hutang itu, meninggalkan hutang itu. Sekarang mertua perempuan saya nggak kerja, terus jadi sekarang membebankan ke saya gitu. Dan saya jadi sekarang menyicil hutang itu dengan bunganya itu, Ustaz. Saya hati kecil terpaksa. Cuman mau melunasi juga belum punya uang. Bagaimana ya, Ustaz? Solusinya gitu. Masya Allah. Baik. Itu aja, Ustaz. Nah. Makasih jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini masalah yang sering kita jumpai di masyarakat ya. Dan yang mengalami seperti ini tidak hanya Anda seorang, tapi banyak di masyarakat yang turut mengalami seperti ini. Makanya hadirnya beberapa kawan-kawan komunitas anti riba itu salah satu tujuan besarnya adalah untuk menanggulangi masalah ini. Sehingga di samping mereka belajar mengedukasi masyarakat untuk anti riba, mereka juga berusaha memberikan solusi bagi orang yang punya masalah utang piutang riba. Karena itu kami sarankan, coba Anda cari di Bandung, komunitas di Bandung cukup banyak komunitas itu ya. Komunitas anti riba. Ya, barangkali Anda bisa minta saran dari mereka dan sampaikan kondisi real yang Anda alami. Lalu silakan Anda minta saran ke mereka. Barangkali ada bantuan dari mereka, walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, intinya Anda sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan Anda. Dan nanti berani nawar ke pihak leasing. Cuman Anda perlu lihat, Anda perlu perhatikan, leasing itu bisa jadi lebih sangar dibandingkan perbankan ya. Baik. Jadi silahkan berikhtiar dengan cara merapat ke teman-teman anti riba, barangkali mereka punya saran tertentu yang bisa Anda jadikan sebagai sarana untuk penyelesaian. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Ya, ya, halo, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Afwan mau bertanya. Kalau di Arab Saudi itu kan bank yang syar'i itu kan bank Raji ya, Ustaz ya, Raji Bank. Nah, namun dengan sosial ekonomi dan budaya orang Arab Saudi yang mungkin disiplin membayar gitu, mungkin tepat gitu. Nah, menurut Ustaz, bagaimana ya sistem syar'i yang bisa dijalankan Indonesia dengan budaya orang Indonesia yang sering menggampangkan, yang dengan mudahnya tidak membayar, itu yang tepat seperti apa ya Ustaz? Seperti itu, karena kalau tidak ada denda dan tidak ada bunga, itu kan orang-orang bank itu cenderung ya orang nggak mau bayar nantinya gitu. Gitu Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu tentang bagaimana tradisi yang ada di Saudi ya. Apakah betul bahwasanya orang Saudi ketika utang itu mereka tepat waktu dan seterusnya. Kita tidak tahu ya. Tentang Bank Rojihi sendiri, informasi yang pernah kami dapatkan dari Ustadz Erwandi yang beliau pernah bekerja di Bank Rojihi sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah, Hay'ah Syar'iyah Bank Rojihi, itu beranggotakan banyak ulama, doktor-doktor. Nah, Ustadz Erwandi asisten dari
ulama-ulama yang menjadi DPS itu. Dan informasi yang pernah beliau sampaikan tidak 100% syar'i Bang Rajihi ini, meskipun dia sudah dijaga ketat ya, agar sesuai dengan syar'i. Dan masih ada beberapa celah di mana itu tidak sejalan dengan syariah. Namun perbaikan selalu dilakukan. Ya jauh lebih mendingan dibandingkan kondisi koperasi-koperasi syariah yang ada di Indonesia ya. Sehingga mereka berupaya gimana memberikan layanan terhadap masyarakat untuk bisa berakad syar'i di dunia perbankan. Baik, terlepas dari itu. Kalau akad utang piutang itu tidak dikasih riba, tidak dikasih bunga, orang itu akan cenderung menggampangkan sehingga nggak mau bayar. Akhirnya ketika dia cenderung menggampangkan tidak mau bayar, ya jadi masalah besar di masyarakat. Terus gimana solusinya? Pertama begini. Jika ada orang bersahabat dengan orang lain, lalu dia didolimi, apakah dia boleh membalas mendolimi? Enggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah membalas senilai kedoliman, tapi tidak boleh mendolimi. Misalnya ya, si A bersahabat dengan si B. Lalu A mengatakan kepada si B, dia menghina B. Dia menyebut apa misalnya, nama salah satu binatang. Wahai B, kamu kambing misalnya. Lalu B marah. B marah dibalas si A. Kemudian menyebut, kamu A, disebutkan nama binatang sekebun binatang. Kamu ini. Loh, kok lebih banyak? Nah ini tidak boleh nih. Yang boleh kamu sebutkan hanya senilai. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, masuk kategori dolim. Karena itu jika ada orang yang melakukan pelanggaran, maka kita tidak boleh ikut melakukan pelanggaran. Ada, yang ini sudah pernah kita sampaikan dalam salah satu kajian ya. Seorang suami selingkuh. Membuat sakit hati istri. Dia ingin balas dendam. Apa yang dilakukan? Istrinya selingkuh. Ya. Dan dia cerita ke saya dalam bentuk email. Ya. Dan saya merasa puas dengan perselingkuhan ini. Karena dia selingkuh untuk membalas dendam suaminya. Masya Allah. Waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada keluarga muslim yang lain. Coba. Kalau ini terjadi dalam sebuah hubungan masyarakat. Kira-kira gimana? Hancur masyarakat. Rusak nanti tatanan sosial mereka. Karena itu pelanggaran seseorang tidak boleh dibalas dengan pelanggaran yang lain. Makanya Nabi SAW ingatkan, wala takhun man khanaka. Jangan kau khianati pengkhianatan orang lain. Boleh dibalas senilai kedoliman, tapi tidak boleh dibalas melebihi dari kedoliman itu. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau situasi itu terjadi? Ini kalau nggak dikasih bunga, Pak, dia nggak mau bayar. Apakah gara-gara dia nggak mau bayar, kemudian boleh dipentung bunga? Nggak boleh. Ada penyelesaian tersendiri. Nah, terus gimana caranya? Kan harus ada utang itu nggak boleh ada bunga. Maka jangan dilakukan akad utang piutang gitu ya. Maksudnya gimana? Coba saya buka ilustrasi ini ya. Yang namanya lembaga keuangan, pasti dia ingin dapat untung. Betul ya? Lu kok bisa? Nah dia kan punya banyak karyawan. Dia harus sewa tempat, dia harus keluar biaya, sehingga dia harus ini. Dia harus dapat untung. Untungnya dari siapa? Ya dari nasabah. Sudah? Nah, terus untung ini tidak boleh dari utang. Tidak boleh dari utang. Karena ini apa? Riba. Untung ini nggak boleh dari utang. Karena ini riba. Sehingga karena untung ini tidak boleh dari utang, mengingat adalah transaksi riba, maka ya, untung ini
Atau maka jika dia mau mengambil keuntungan, jangan dari akad utang piutang. Jika dia mau mengambil keuntungan, jangan dari akad utang piutang. Kan gitu. Jadi jangan kau lakukan akad utang piutang. Biar kamu tidak dapat untung dari akad utang. Sehingga jika lembaga keuangan melakukan akad utang, ini produk yang salah. Ya. Lembaga keuangan memberi utang untuk dapat untung, ini produk salah. Ini produk salah. Loh, kalau produk salah gimana? Ya jangan dilakukan. Kamu keliru. Jangan membuat produk utang. Biar kamu tidak mencari keuntungan dari transaksi utang. Tapi kan banyak orang yang butuh. Banyak orang butuh, itu realitas. Sekarang kita layani dengan produk yang lain. Terus produknya apa? Lembaga keuangan membuat produk jual beli, menjual barang secara kredit. Menjual barang secara kredit. Ini boleh nggak ada margin? Boleh nggak ada margin? Jawabannya boleh ada margin. Di sini lembaga keuangan boleh ada margin. Sehingga kulaknya misalnya, barang ini dikulak, waktu beli harganya 10 juta. Jual ke nasabah 12 juta. Dikredit selama setahun. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Nah, di situ bank mendapatkan keuntungan. Walhamdulillah. Sehingga kalau tadi Anda khawatir, kalau nggak ada kelebihan kan nanti orang menggampangkan. Silahkan dikasih kelebihan, tapi akadnya jangan utang. Tapi akadnya jual beli. Kekhawatiran itu terjawab dengan kita alihkan ke akad yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Bismillah. Mohon izin bertanya Ustaz. Si A punya utang ke B sebesar 600 juta. Saat ini si A tidak membayar utangnya ke B. Si A hanya memiliki aset satu-satunya yaitu rumah yang ditempatinya saat ini bersama keluarga. Dan saat ini sertifikat rumah juga masih digadaikan di bank 180 juta. Dan sudah tunggak tidak bisa bayar angsuran selama 7 bulan. Si A sudah mengiklankan asetnya di medsos dan koran, qadarullah belum laku. Nilai appraisal aset ini sebesar 1,5 M. Mohon nasihatnya bagaimana penyelesaian masalah ini. Baik. Meninggalkan jauh riba. Baik. Alhamdulillah si A dalam hal ini jujur sehingga beliau bersedia untuk berani melepas aset. Silahkan terus dilakukan. Iklankan aset itu untuk bisa laku senilai harga normal. Kalau misalnya saya pengen lebih cepat ya, Anda bisa turunin. Tapi itu kembali kepada kerelaan si A sebagai pemilik aset. Sehingga silahkan di posisi ini si A segera menjual asetnya sebisa mungkin, silahkan diiklankan dan dibantu oleh si B. Juga bisa dibantu oleh pihak bank. Sehingga mereka bersama-sama untuk melepaskan dari utangnya si A. Nah, kalau sudah terjual 600 tutup ke B, 180 ke bank. Sisanya silakan dipakai untuk beli rumah yang baru yang nilainya lebih murah dan lebih kecil. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sebelumnya saya izin bertanya di luar tema. Baik, silakan. Ya, pertanyaan saya mengenai akad wakalah Ustadz. Jika saya seorang muwakil, lalu saya memiliki wakil atau marketer untuk pengirim, apakah nama di keterangan pengirim itu boleh menggunakan nama atau marketer saya atau mewakil Ustaz pemilik barang. Baik. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah pencantuman nama ya. Ketika Anda punya marketer
Kemudian marketer Anda bebaskan untuk memasarkan kepada siapapun. Dan agar kepercayaan konsumen itu ke marketer, bukan ke Anda sebagai pemilik barang. Lalu Anda minta, ya nanti pengirimannya boleh atas nama wakil atau atas nama marketer. Silakan, nggak jadi masalah. Itu semuanya kembali kepada izin Anda, karena Anda yang memiliki barang. Jika Anda mengizinkan, boleh dilakukan seperti itu. Jika tidak, kembali kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Anda sebagai pemilik barang yang harus jadi nama di situ. Wallahu a'lam. Halo. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalnya ibu saya kan menggadaikan perhiasan itu, Ustaz. Terus biasanya saya suruh bayarin bunganya, tapi uang dari ibu saya gitu. Yang mau saya tanyain, apa saya pelaku riba juga atau tidak? Sama saya mau nanya gini, Ustaz, kalau tante saya suka ngirim uang tiap bulan, tapi itu uangnya dari hasil deposito bank konvensional. Apakah saya juga pelaku riba, Ustaz? Baik. Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik, untuk yang pertama ya. Uang yang dipakai untuk nyicil utang itu adalah uang ibu, tapi Anda yang diminta untuk membayarkan. Dan seperti yang kita tahu bahwa membayar cicilan itu kan sama dengan bayar pokok plus bunga. Begini ya. Bayar pokok plus bunga. Bisa pokoknya yang lebih besar, bisa juga bunganya yang lebih besar. Kalau pakai sistem anuitas, di mana kurvanya terbalik, yang bawah ini bunga, yang atas ini pokok. Ya, nanti kan pokoknya membesar, bunganya dari besar mengecil. Maka pada saat pembayaran cicilan pertama, kedua, ketiga itu bunganya gede, pokoknya kecil. Yang jelas ada dua unsur ini. Nah, ketika kita menyerahkan bunga, ini disebut dalam hadis Jabir bin Abdullah sebagai pemberi riba. Pemberi makan riba. Dan kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Coba kita kutip hadisnya ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. An Jabir. Berikut hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Yang memberi riba berarti yang nyetor bunga ini ya. Yang nyetor bunga. Yang mencatat. Dan dua saksi. Waqala, dan beliau mengatakan hum sawa. Mereka semua sama. Sama-sama dapat laknat. Jadi kalau ibu ikut memberikan bunga, berarti ikut serta dalam mendapatkan laknat. Waliyadzubillah. Maka segera dihentikan dan minta kepada pihak bank, gimana kalau bunganya tidak berkembang. Bunganya nggak dikasih. Kalau bank mau, walhamdulillah. Kalau enggak, itulah resiko ketika orang melakukan transaksi riba, maka dia terikat dengan praktek yang haram sepanjang dia terus memberikan bunga, mencicil dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian tante memberikan bunga deposito diberikan kepada Anda sebagai hadiah, bolehkah diterima? Wallahu a'lam. Ulama khilaf dalam masalah ini.
Kalau dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya terlarang. Ya, meskipun tidak sampai pada derajat haram tapi makruh. Dan ada sebagian ulama yang membolehkan berdasarkan keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang yang dikasih hadiah oleh orang lain dari riba. Kemudian diterima oleh orang itu. Lalu tanya kepada Ibnu Mas'ud, ini boleh, atau dia tanya kepada Ibnu Mas'ud, boleh nggak hadiah ini saya terima? Jawab Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil anna. Lakal hanna wa alaihil anna. Kamu berhak untuk menikmatinya, tapi dosanya dia yang nanggung. Sehingga bunga deposito yang dikasih oleh tante, menurut keterangan ini, boleh Anda terima. Tapi menurut ulama yang lain, makruh untuk Anda terima. Ada juga yang mengatakan haram untuk diterima. Ya. Dan tante nanggung dosa, kalaupun Anda menerimanya. Karena itu sebaiknya yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Jangan menaruh uangnya di deposito bank. Meskipun itu menguntungkan secara perhitungan. Karena itu sebaiknya uangnya dialihkan. Jika berkenan, uang deposito itu diambil untuk nutupi utang ibu Anda. Sehingga dilakukan percepatan agar bunganya bisa dihilangkan. Dengan itu nanti ibu nyicil ke tante. Insya Allah jadi pahala. Pahala yang pertama, tante ngutangi ibu. Pahala yang kedua, saling membantu untuk melepaskan dari jerat maksiat. Sehingga pahalanya besar. Nah, tapi bisa membuat kesepakatan ini ya, butuh perjuangan ya. Karena edukasi yang pertama harus Anda berikan. Edukasi ke tante, edukasi ke ibu. Agar mereka sadar kalau transaksi ini adalah transaksi dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Haikallah. Silahkan. Jadi gini Ustaz, saya dari Solo. Kebetulan anak bekerja di suatu perusahaan. Nah, waktu anak belum berilmu, anak menjadi salah satu anggota koperasi perusahaan tersebut. Nah, tiap tahun sekali, anak mendapat SAU. Nah, persentase dari usaha koperasi ini 70% itu usaha yang halal. Jadi ada sewa menyewa dan jual beli. Terus yang 30% itu simpan pinjam. Nah, selama ini anak setelah modal ilmu itu yang 30% ini saya buang Ustaz untuk kepentingan umum. Nah, sebaiknya apakah anak tetap masuk jadi anggota operasi tersebut atau keluar Ustaz? Baik. Terus boleh lagi satu Ustaz? Cukup Pak. Ya, karena cukup ya. Oke. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Baik. Yang kami pahami koperasi itu kan musyarakah ya. Koperasi itu akadnya adalah akad syirkah atau musyarakah. Sehingga ketika orang gabung koperasi sama dengan melibatkan diri dalam syirkah. Nah, prinsip syirkah sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Prinsip syirkah adalah wakalah dan amanah. Betul Bapak tidak bisa mengubah kebijakan simpan pinjam itu. Sehingga karena kita kan cuma anggota itu posisi anggotanya anggota bawahan. Mau usul apapun nggak diterima. Nah, kalau nggak diterima, sementara kita masih berada di dalam, itu kan sama dengan menyerahkan kepada yang lain, terserah kamu. Padahal dia melakukan praktek yang bermasalah. Berarti kalau begini caranya gimana? Anda harus menjauh dari situ. Saya nggak mau ikut gabung. Meskipun ini kecil ya, 30% ini besar ya, karena simpan pinjamnya. Tapi Anda mewakalahkan kepada para pengurus yang punya kebijakan untuk melakukan ini. Loh, saya nggak pernah mewakalahkan kok.
Anda kan gabung jadi anggota. Jadi anggota, gabung jadi anggota, mau tidak mau berarti mewakalahkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas itu. Meskipun Anda tidak pernah usul, Anda nggak setuju. Karena ketika ada di tempat itu, kalau nggak setuju berarti harus menjauh, menghindar. Bukan tetap berada di sana. Karena itulah dari prinsip syirka ini, Bapak harus keluar dari koperasi seperti ini. Karena dia ada praktek yang haram. Sementara kita tidak punya kemampuan sama sekali dalam melakukan perubahan. Dan Anda bisa minta kalau misalnya mau tetap bertahan, minta tolong yang simpan pinjam dihilangkan. Kalaupun tetap ada, silahkan tapi nggak ada bunga. Jadi koperasi ngutangi anggota tapi 0% bunga. Nah, sementara yang 70% silahkan dipertahankan. Wallahu ta'ala alam. Semoga upaya ini membawa hasil. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa